Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa'din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Euis Eti Rohaeti MPD selaku dosen pembimbing 1 dan yang saya hormati Ibu Sukma Murni MPD selaku dosen pembimbing 2. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Iis Sumartini NIM 180600155 kelas B2 2018 dari Prodi PGSD untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Matematika menggunakan pendekatan realistik Mathematics Education berbantuan aplikasi PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan pemahaman pembagian siswa kelas 3 sekolah dasar. Adapun latar belakang dalam penelitian skripsi saya diantaranya sebagai berikut. Pengembangan kemampuan pemahaman matematika siswa sangat penting. Rendahnya kemampuan pemahaman matematika siswa. Penerapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan realistik Mathematics Education. Dan yang terakhir, penggunaan bahan ajar berbantuan aplikasi PowerPoint. Selanjutnya, identifikasi masalah dalam penelitian skripsi saya terdiri dari 5 poin. Poin yang pertama yaitu pentingnya kemampuan pemahaman matematika. Poin kedua, karakteristik materi pembagian dan siswa kelas 3 sekolah dasar. Poin ketiga, penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi. Poin keempat, pengembangan bahan ajar. Poin kelima yang terakhir yaitu penggunaan aplikasi yang tepat dalam pengembangan bahan ajar. Berdasarkan latar belakang dalam penelitian skripsi saya, terdapat rumusan masalah diantaranya adalah bagaimana proses pengembangan bahan ajar, lalu bagaimana kelayakan bahan ajar yang digunakan, selanjutnya bagaimana efektivitas bahan ajar terhadap respons siswa dan kemampuan pemahaman siswa, kemudian bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan bahan ajar pada pembelajaran siswa kelas 3 sekolah dasar. Adapun manfaat penelitian dalam skripsi saya diantaranya memberikan informasi dan masukan terhadap pembelajaran berikutnya, menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik, memberikan solusi dan cara untuk menarik respon dan meningkatkan kemampuan pemahaman siswa, kemudian memberikan solusi dan motivasi untuk meningkatkan sistem pembelajaran. Sekarang tujuan penelitian dalam skripsi saya yaitu proses pengembangan bahan ajar, kelayakan bahan ajar menurut ahli media, ahli materi, dan ahli praktisi, lalu efektivitas penerapan bahan ajar terhadap pembelajaran, kemudian kendala penerapan bahan ajar dalam pembelajaran. Selanjutnya, kajian teori dalam penelitian skripsi saya sebagai berikut. 1. Kemampuan pemahaman. 2. Bahan ajar. 3. Pendekatan RME. Yang keempat yaitu aplikasi PowerPoint. Yang pertama, kemampuan pemahaman. Kemampuan seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menulis kembali, dan memperkirakan. Yang kedua,
yaitu bahan ajar. Bahan ajar adalah perangkat pendukung pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah pendekatan RME. Pendekatan RME yaitu pendekatan belajar matematika yang menempatkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah aplikasi PowerPoint. Aplikasi untuk membuat sebuah slide yang dapat dipergunakan untuk presentasi. Penelitian terdahulu dalam skripsi saya diantaranya sebagai berikut. Kemampuan pemahaman siswa. Menurut Suraji 2018 mendefinisikan bahwa kemampuan pemahaman konsep adalah kemampuan pada setiap individu dalam upaya mengemukakan kembali ilmu yang telah ia dapat baik dalam tulisan maupun lisan kepada orang lain sehingga membuat orang lain mampu mengerti apa yang individu sampaikan. Selanjutnya pendekatan RME. Menurut Prudential Demir 2017 mendefinisikan bahwa realistic mathematics education atau disebut RME is the idea that mathematics result from human activities. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa realistic mathematics education merupakan sebuah pendekatan matematika yang berasal dari aktivitas manusia. Memacu pada pendapat tersebut, realistic mathematics education menjadikan aktivitas manusia sebagai objek pembelajaran yang memiliki relevansi dengan pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya sekarang kerangka berpikir dalam penelitian skripsi saya yang terdiri dari 5 poin. Poin pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar yang disesuaikan dengan karakteristik materi dan siswa. Yang kedua, bahan ajar yang dihasilkan melalui tahapan validasi dari para ahli untuk kelayakan bahan ajar. Yang ketiga, pembuatan instrumen pendukung penelitian. Yang keempat, pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan yang dipilih didukung dengan bahan ajar dan instrumen penelitian sebagai bahan evaluasi. Yang terakhir, yang kelimanya yaitu proses penilaian hasil penelitian yang didapatkan dari instrumen yang digunakan untuk penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hipotesis penelitian dalam skripsi saya yang mencakupi beberapa hal, yaitu proses pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa, lalu bahan ajar layak digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, efektivitas bahan ajar yang digunakan menunjukkan respon siswa yang baik dan kemampuan pemahaman siswa yang mengalami peningkatan. Yang terakhir yaitu kendala yang dialami dapat diatasi dengan penerapan pendekatan RME berbantuan aplikasi PowerPoint. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi saya yaitu Research and Development atau juga disebut dengan R&D. Berisikan kajian sistematik untuk mengembangkan suatu produk atau model tertentu dalam sebuah pembelajaran yang dimulai dari perancangan sampai evaluasi produk. Prosedur penelitian diantaranya adalah menentukan tujuan penyusunan,
Lalu mencari teori yang terkait atau cakupan materi, lalu menyusun kisi-kisi termasuk indikator soal, kemudian mengembangkan butir-butir soal, melakukan validasi isi, kemudian revisi, selanjutnya melakukan uji coba instrumen, kemudian mengestimasi reliabilitas dan membuktikan validitasnya, dan yang terakhir yaitu melakukan uji coba skala luas atau implementasi. Kemudian populasi dan subjek penelitian dalam skripsi saya. A. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Panaruban, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, tahun ajaran 2021-2022. B. Subjek uji coba skala terbatas yaitu 15 orang siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Panaruban, dan subjek skala luas yaitu 33 orang siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Panaruban. Adapun teknik pengumpulan data diantaranya ada 5 poin. Poin yang pertama adalah lembar angket. Poin yang kedua, lembar observasi. Poin yang ketiga adalah lembar wawancara. Poin yang keempat, lembar soal tes. Dan yang kelima adalah dokumentasi. Selanjutnya, tahap analisis. Tahap analisis ada 3 poin. Poin pertama yaitu edukasi data. Poin yang kedua, penyajian data, dan yang terakhir poin yang ketiga adalah kesimpulan atau evaluasi. Selanjutnya adalah prosedur pengolahan data. Prosedur pengolahan data dalam skripsi saya adalah 2. 1. Non-tes, yang kedua tes. Yang pertama, non-tes meliputi dari pengumpulan data, penyajian data, verifikasi, menghitung persentase jawaban siswa, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Yang keduanya adalah tes. Tes juga meliputi uji normalitas, uji tes, dan uji engage. Adapun proses pengembangan bahan ajar adalah ada 4 tahap. Yang tahap pertama adalah pendefinisian. Pendefinisian meliputi dari analisis front end, analisis konsep, analisis tugas, dan analisis perumusan tujuan pembelajaran. Tahap kedua yaitu perancangan. Perancangan juga meliputi dari penyusunan angket, pemilihan bahan ajar, pemilihan format, dan perancangan awal. Yang ketiga adalah tahap pengembangan. Tahap pengembangan adalah validasi produk, revisi produk, dan uji coba produk. Yang keempat adalah tahap penyebaran. Selanjutnya, kelayakan bahan ajar menurut para ahli. Yang pertama, validasi ahli materi, total skor 35, skor maksimal 48, persentase 72,91, kategori baik. Yang kedua, validasi ahli media, total skor 31, skor maksimal 40, persentase 77,50, kategori baik. Yang ketiga, validasi ahli praktisi, total skor 55, skor maksimal 60, persentase 91,67, kategori sangat baik. Lalu respon siswa. Respon awal siswa rata-rata 71,21, kategori baik. Respon akhir siswa rata-rata 79,27, kategori baik. Lalu observasi uji skala terbatas
Hasil observasi guru rata-rata 72, kategori cukup. Hasil observasi siswa rata-rata 76,25, kategori cukup. Observasi uji skala luas. Hasil observasi guru rata-rata 84, kategori baik. Hasil observasi siswa rata-rata 85,98, kategori baik. Kemudian terdapat tabel grafik uji terbatas pretest. Skor maksimal yang diberikan pada siswa saat tes adalah 20. Pada grafik di atas terdapat 11 siswa yang nilainya berada pada rentang 8 sampai 10. 10 orang siswa yang nilainya berentang pada 11 sampai 13. Dan 4 orang siswa yang nilainya berada pada rentang 14 sampai 16. Dari data tersebut terdapat nilai rata-rata 10,79 dan 11. Terdapat 44% siswa yang masih di bawah nilai rata-rata. Dari hasil tes di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal pemahaman siswa terhadap materi pembagian pada siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Panaruban masih kurang dan perlu untuk melakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, tabel grafik uji terbatas pada post-tes. Skor maksimal yang diberikan pada siswa saat tes adalah 20. Pada grafik di atas terdapat 6 siswa yang memperoleh nilai dengan rentang 11 sampai 13. 15 orang siswa yang memperoleh nilai dengan rentang 14 sampai 16 dan 4 siswa yang memperoleh nilai dengan rentang 17 sampai 19. Jadi dengan rata-rata skor berada pada skor 14, terdapat 6 orang siswa yang masih di bawah nilai rata-rata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran realistik matematik education memberikan pengaruh terhadap hasil belajar dan kemampuan pemahaman belajar siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Panaruban. Sekarang tabel grafik uji luas PISTES siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Panaruban. Skor maksimal yang diberikan pada siswa saat tes adalah 20. Pada grafik di atas, dari 33 siswa terdapat 5 siswa yang nilainya berada pada rentang 8 sampai 10. 20 orang siswa yang nilainya berada pada rentang 11 sampai 13 dan 8 orang siswa yang nilainya berada pada rentang 14 sampai 16 dengan rata-rata skor 12. Terdapat 8 orang siswa yang nilainya masih di bawah nilai rata-rata. Berikutnya, siswa diberikan perlakuan berupa bahan ajar dengan aplikasi PowerPoint. Kemudian tabel grafik uji coba luas post-tes siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Panaruban. Skor maksimal yang diberikan pada siswa saat tes adalah 20. Pada grafik di atas, dari 33 orang siswa terdapat 11 siswa yang memperoleh nilai dengan rentang 14 sampai 16. 17 orang siswa yang memperoleh nilai dengan rentang 17 sampai 19 dan 5 siswa yang memperoleh nilai dengan rentang 20 sampai 22. Dengan rata-rata skor tersebut dapat dilihat perkembangan kemampuan pemahaman siswa. Sehingga penerapan pendekatan realistik matematik education dengan menggunakan bahan ajar
dengan berbantuan aplikasi PowerPoint memberikan pengaruh terhadap hasil belajar dan kemampuan pemahaman siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Panaruban. Baiklah, kesimpulan dari hasil penelitian skripsi saya adalah sebagai berikut. Proses pengembangan bahan ajar sesuai dengan tahapan. Bahan ajar yang digunakan sudah tervalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan ahli praktisi sehingga sudah layak digunakan. Kemudian, efektivitas bahan ajar terhadap pembelajaran hasil yang baik dan kemampuan pemahaman siswa meningkat. Dan kendala yang dialami oleh guru saat penelitian dapat diatasi dengan penggunaan bahan ajar yang tepat. Kemudian yang terakhir tentang pemaparan presentasi hasil penelitian skripsi saya, yaitu saran. Adapun beberapa saran diantaranya sebagai berikut. 1. Dibandingkan dengan tanpa bahan ajar yang sesuai dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan realistik matematik education dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran agar siswa lebih aktif. Dan yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya, penggunaan pendekatan realistik matematik education dapat dikolaborasikan dengan media yang sesuai dengan materi. Sekian pemaparan presentasi dari hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kehilapan semata-mata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.